Perkenalkan, saya Nimade Abdi Cahyani, guru di SMP Negeri 1 Abian Semal, sekaligus menjadi mahasiswa PPG tahun 2022 LPTK Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan peer teaching yang sudah saya buat. Pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Adapun rancangan perangkat pembelajarannya yaitu RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut adalah video peer teaching saya. Terima kasih. Baik anak-anak, kita bertemu kembali dengan saya, Ibu Nimade Abdi Cahyani pada pembelajaran IPA pada hari ini. Apakah kalian sudah siap? Sudah. Apa saja sudah, Bu, sudah. yang harus kalian persiapkan pada pagi hari ini? Sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Baik, kepada Marlinus, silahkan dipimpin doanya ya, Nak. Baik, Bu. Kepada teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita menyerahkan diri. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu seperti biasa akan membuatkan daftar hadir buat kalian. Silahkan kalian buka WA kalian, di sana di WA sudah diberikan link presensinya ya. Nah, silakan kalian isi daftar hadirnya. Tadi Happy mengatakan izin ada kegiatan OSIS, apakah hari ini pada pelajaran Ibu sudah bisa hadir? Happy bisa hadir, Nak? Hadir. Oh ya, bisa ya. Jadi bisa mengikuti pelajaran ya. Kegiatan OSIS ini sudah selesai ya. Baiklah Happy, silakan diisi daftar hadirnya kepada semua ya. Melalui link form yang sudah Ibu kirimkan di WA. Apakah sudah semuanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, anak-anak yang hebat ya. Harus semangat belajarnya ya sayang ya. Sebelum kita mulai pelajaran berikutnya, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Masih ingat kan lagunya? Masih. Masih, Bu. Minta Krisna, tolong dipimpin, Nak. Lagunya mimpin lagu. Nah, Krisna sekarang mimpin lagu ya sayang ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Trio proklamasi. Oke, good. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar ya. Kalian itu sudah belajar mengenai apa? Struktur dan fungsi tumbuhan. Jadi tumbuhan itu juga memiliki organ-organ sama seperti kita. Hanya organ tumbuhan itu berbeda, anak-anak. Nah, terdiri dari apa saja organ tumbuhan itu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Irawati. Saya Desa ya, Desa. Silakan Desa. Apa ya organ-organ tumbuhan tersebut? Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, Bu. Oh, bagus sekali. Nah, terkait dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu sistem pencernaan, maka salah satu daripada masalah yang kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang tumbuhan, menjadi salah satu jenis bahan makanan yang nantinya kita konsumsi supaya apa? Supaya tubuh kita memiliki energi. Ya, nutrisi yang ada di dalam tumbuhan ini kita gunakan sebagai bahan makanan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bagus sekali, pintar ya anak-anak Ibu ini sudah ganteng, cantik, pintar-pintar semuanya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan memberikan video kasus kepada kalian. Jadi mohon kalian perhatikan video ini ya. Link video sudah Ibu bagikan juga kemarin pada WA grupnya dan juga di Classroom juga sudah ada ya anak-anak ya. Silahkan kalian membukanya. Sudah ya. 80 tahun. Dalam video terlihat seorang nenek berusia 80 tahun dengan kondisi memprihatinkan. Sang nenek terlihat kelaparan hingga tubuhnya sangat kurus. Baik anak-anak, kalian sudah memperhatikan video tadi? Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Bagaimana perasaan kalian?
ketika kalian menyaksikan tayangan video tadi tentang kasus kelaparan seorang nenek? Bagaimana perasaan kalian? Bisakah kalian mengungkapkan? Saya mau nangis, Sedih, Bu Bu. Guru. Ibu. Iya. Saya, Bu. Ya, jadi anak-anak kita termasuk bersyukur ya bahwa kita sudah dikaruniai kelebihan oleh Tuhan, ya. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan dan tidak kelaparan seperti nenek yang sudah ditayangkan tadi ya. Jadi berdasarkan video tersebut, sekarang mari kita simak apa saja pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab ya terkait dengan video ini. Kalian perhatikan pada layar, Ibu sudah share ya. Apa yang terjadi berdasarkan video kasus kelaparan yang sudah Ibu tayangkan? Adakah yang bisa menjawab? Reta, silakan. Ya, Bu. Terima kasih. Yang terjadi berdasarkan video yang ditayangkan itu terjadinya kelaparan yang menimpa seorang nenek. Ada yang punya pendapat lain lagi? Bu. Marlin, silakan Marlin. Iya, Bu. Neneknya terlihat sangat sangat susah untuk berdiri, ya. Tinggal tidur-tidur aja. Itu aja, Bu. Oh ya, bagus sekali ya. Jadi kalian sudah mengamati dengan baik ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa kalian harus makan? Ada yang tahu? Kenapa? Saya, Apa Bu. alasannya? Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ira, ya silakan Bu. Ira. Ira. Supaya nggak mah, Bu. Supaya nggak sakit perut. Oh, supaya tidak sakit perut, bagus sekali. Ada yang punya pendapat lain? Nah, apa yang kalian rasakan setelah makan, anak-anak? Ya, Lide, silakan. Apa yang kamu rasakan setelah makan? Ngantuk, Bu. Wah, Lide merasa ngantuk setelah makan. Yang lain? Lebih Ya, bertenaga, Bu. saya, Bu. Sastri, ya Sastri. Lebih bertenaga, Bu. Lebih bertenaga, ya bagus sekali. Ya, jadi jawaban kalian tersebut dapat disimpulkan bahwa kita itu harus makan supaya apa? Supaya memiliki tenaga, memiliki kebugaran tubuh ini. Untuk apa? Untuk beraktivitas. Bu. Bagus sekali ya anak-anak ya, anak-anak ibu pintar, hebat semuanya. Anak-anak, sebelum pembelajaran kita lebih lanjut, kita mulai lagi, maka mari kita memotivasi diri kita dengan yel-yel kelas kalian, yaitu kelas 8A. Oke, Krisna mana? Krisna? Ya, Bu. Krisna sekarang mimpin ya, yel-yelnya ya. Oke, kita mulai ya. Kami bangga belajar kerajaan, ayo maju cita-cita. Anak-anak, tadi sudah dimotivasi, sekarang kalian menjawab pretest. Jadi sebelum pembelajaran dilanjutkan, Ibu ingin mengetahui pengetahuan awal kalian dulu tentang sistem pencernaan makanan, subnya yaitu bahan makanan. Kalian wajib menjawab pretest ini selama 5 menit, ya. Link akan dibagikan di grup WA. Silakan anak-anak, linknya sudah Ibu kirimkan ya. Semuanya harus fokus ya. Nanti Ibu akan analisis hasil pretest kalian. Mana pembelajaran yang belum kalian pahami dan mana yang sudah kalian pahami. Silakan bekerja. Sudah Ibu cek ya di Google Form-nya, itu sudah sebagian sudah menjawab. Nah, sesuai yang Ibu sudah sampaikan sebelumnya, bahwa materi pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, penilaian yang akan Ibu lakukan, itu sudah Ibu share juga di Google Classroom kalian kemarin ya. Nah, itu adalah penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Nah, silakan kalian buka di sana rubrik penilaian kriterianya apa saja yang akan Ibu nilai. Di sana sudah ada ya anak-anak. Tujuan dari pembelajaran ini adalah nanti setelah belajar pada hari ini kalian diharapkan mampu menganalisis penyebab masalah kegiatan yang sudah Ibu berikan pada bagian persepsi tadi ya melalui tayangan videonya. Kemudian nanti akan ada permainan memilih dan mengelompokkan bahan makanan. Karena kita lakukan secara daring, maka Ibu memudahkan kalian memberikannya dalam aplikasi Word yang ada di laptop kalian. Ya, untuk jenis-jenis bahan makanannya itu sudah Ibu bagikan di Google Classroom-nya juga ya anak-anak. Nah, perhatikan LKPD-nya dengan baik. Apa saja petunjuk-petunjuk yang ada di sana. Lalu kalian kerjakan dengan baik. Di akhir sesi nanti itu akan ada kegiatan presentasi kelompok ya.
Jadi setelah kalian membuat LKPD kalian, itu nanti akan dipresentasikan. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak terkait tujuan pembelajarannya ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu Bisa, Guru. Bu. Ya, Ah, Bu. bagus sekali. Ya, harus semangat ya. Tadi sudah dimotivasi, sekarang harus semangat. Iya, Bu. Ya, bagus sekali ya anak-anak ya. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya. Nah, anak-anak kita sudah masuk pada bagian inti dari kegiatan ini. Ibu akan menayangkan video lagi. Kemudian kalian kembali menganalisis dan mencermati video yang akan Ibu tayangkan. Ketika Nusa Tenggara Timur meninggal dunia usai mengonsumsi ikan yang Baik anak-anak, sudah ditayangkan tadi ya video masalah keracunan ikan buntal yang melanda warga NTT. Ya, nah dari kasus video yang sudah ditayangkan tadi, berikan pendapat kalian, mengapa kasus tersebut bisa terjadi? saya Setelah Bu. tayangan video tadi, kalian bisa menganalisis. Saya, Ya, Bu. Desa, silakan Desa. Mengapa kasus terjadi? Ikan buntal yang dimakan oleh warga mungkin mengandung bahan yang berbahaya, Bu. Mengandung bahan yang berbahaya, bagus sekali. Yang lain mungkin ada yang punya pendapat lain? Krisna, ya Krisna. Mungkin ya Ibu, mungkin begini Bu, apa namanya, ikan buntalnya itu racunnya terlalu tinggi sehingga disebut bisa ratusan kali lebih beracun daripada sianida katanya. Makanya mungkin itu yang berbahaya dari ikan buntal, Bu. Wow, bagus sekali ya. Jadi jawaban Desa dengan Krisna bagus sekali ya. Karena ada kandungan zat beracun di dalam ikan buntal. Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Ibu. Bu. Oke. Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu lanjutkan? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik ya, sudah paham Enggak, ya. Bu. Anak-anak, setelah ini kita akan membagi kelompok ya. Pembagian kelompok kemarin kan sudah Ibu bagi ya. Jadi kalian sekarang berdiskusi dan mengerjakan tugasnya nanti dengan kelompoknya ya. Kalian bisa melalui dengan chat WA-nya, sharingnya, mungkin memiliki grup WA tersendiri dengan kelompoknya, silahkan ya. Nanti kalian menyiapkan alat dan bahan sesuai dengan LKPD yang sudah kalian terima, yang sudah Ibu share di classroom kalian. Kemudian ikuti petunjuk yang ada pada LKPD tersebut ya anak-anak. Dan jangan lupa, kalian juga wajib menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Apa kalian bisa memahami? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa. Oke. Terakhir, nanti kalian membuat kesimpulan anak-anak. Ya, kesimpulan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Oke. Anak-anak, setelah kita belajar mengenai tadi kasus-kasus tadi ya, kasus yang ditayangkan tentang kelaparan, tentang keracunan makanan, maka kita perlu mengetahui apa sebenarnya fungsi daripada makanan itu sendiri. Sebelum Ibu lanjut, adakah yang tahu? Yang sudah membaca referensi yang kemarin, apa fungsi dari makanan? Ya, Sastri? Untuk mendapatkan energi, Bu. Ya, bagus sekali ya, Sastri. Ada yang lain? Saya, Bu. Krisna, ya, silakan. Ya, Krisna. mungkin untuk mendapatkan sumber nutrisi, Bu. Wih, pintar Ya. sekali ya. Oh ya, sumber nutrisi, bagus sekali. Jadi, makanan itu berfungsi sebagai sumber energi untuk pertumbuhan tubuh kita dan menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Ya, itu akan ada perombakan nanti anak-anak. Nah, itu adalah fungsi daripada makanan. Kalau kita tidak makan, kita kesulitan beraktivitas. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kalau kita nggak makan-makan, tubuh kita kesulitan beraktivitas? Ada yang tahu? Lemes, Ibu. Bagus sekali, lemes ya anak-anak ya, lemes sekali. Oke, Iya, bagus Mama, sekali. Nah, ini adalah jenis-jenis bahan makanan yang mungkin kalian sudah menganalisisnya ya melalui sumber belajar yang sudah kalian dapatkan dari yang Ibu berikan, jurnalnya, kemudian buku paket kalian, di sana sudah ada ya, bahwa makanan itu sebenarnya mengandung 3 zat penting. Itu ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral.
Ya, nah inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita supaya apa? Supaya tubuh kita sehat. Anak-anak, pada kegiatan kali ini kita sudah pada masuk pada bagian inti ya. Kalian akan melakukan permainan berkelompok ya. Jadi karena kalian daring, jadi kalian bisa diskusi melalui WA grup kalian. Nah, kelompoknya ini kemarin sudah kita bentuk ya. Jadi setiap kelompok itu sudah menerima LKPD dan kartu makanan yang sudah Ibu share di Google Classroom kalian. Pahami petunjuk yang ada di LKPD dengan baik ya. Kemudian kalian Ibu berikan waktu untuk mengerjakan permainan ini ya. Permainan ini 10 menit ya, Ibu berikan waktu ya. Lakukan permainan di kelompok ini. Perhatikan ya anak-anak ya, apa petunjuk yang ada di LKPD yaitu sudah Ibu share ya. Kalau ada pertanyaan mengenai petunjuknya, silakan kalian tanyakan sekarang. Nanti salah satu kelompok perwakilannya mempresentasikan ya pengelompokan makanan yang sudah dibuat ya. Oke? Setuju anak-anak? Siap? Siap, Bu. Oke, good. Ranti. Oke, good ya. Silakan bekerja mulai sekarang. Itu beri waktu. Ada kesulitan dalam mengerjakan mengerjakan LKPD-nya, ada kesulitan, Reta? Tidak, Bu. Tidak, oke. Ini kita tempelnya di kotak yang di bawah di LKPD-nya. Ini berarti, Bu, ya? Iya, bisa nak ya. Jadi kalau kalian membuat lagi tempat jawaban yang berbeda, silahkan. Ya, oke. Jadi Ibu bebaskan ya, anak-anak boleh menggunakan aplikasi Word, boleh, itu yang sederhana ya. Boleh menggunakan PowerPoint juga, Canva juga boleh. Jadi, ada kesulitan? Sastri? Tak ada, Bu. Oke, lagi mengerjakan ya, Nak ya? Ya, Bu. Oh, pintar ya, rajin sekali. Oke, good, Sastri. Baik, waktunya sudah habis, Nak. Nah, sekarang kalian waktunya untuk mempresentasikan ya hasil kerja kalian ya. Kalian sudah membuat laporan LKPD-nya. Nah, saatnya kalian mempresentasikan. Nah, supaya Ibu tidak menunjuk, silakan kalian memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengungkapkan pendapat kalian. Silakan, kelompok siapa yang sudah siap perwakilannya? Oke, Saya, Bu. siapa? Saya, Bu. Bu, saya. Angkat tangan, oh Desa, silakan Nak, silakan. Ya, silakan. Dari tugas yang Ibu berikan, saya sudah diskusi dengan kelompok. Saya mengelompokkan bahan makanan yang berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak yang menjadi sumber karbohidrat antara lain ada roti, Bu, ada nasi, ada jagung. Kalau yang protein, ada telur, ada ikan, ada daging ayam. Terus yang lemaknya dari daging juga, Bu. Ada daging ayam, ada telur juga ada lemaknya, Bu. Itu yang bisa kami kerjakan di kelompok kami, Bu. Terima kasih. Oke, dari kelompok mana nih? Kelompok siapa ini? Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan anak-anak. Oh, bagus sekali ya, keren-keren banget jawabannya. Jadi kalian sudah mampu ya menganalisis dan mengelompokkan makanan mana yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bagus sekali ya. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat itu tadi ada apa? Nasi, kentang, kemudian yang berasal dari tepung-tepungan itu mengandung karbohidrat ya, singkong dan lain sebagainya. Nanti kalian bisa mengatur pola makan kalian sendiri. Dalam ketika kita makan itu harus ada yang namanya karbohidrat, ada yang namanya protein. Nah, protein ini misalnya berasal dari hewani dan protein apa lagi satu? Nabati, Bu. Nabati, bagus Bu. sekali. Protein hewani itu yang mana? Marlin? Ikan, Ya, Bu. protein nabati yang mana, Nak? Yang mana dikelompokkan sebagai protein nabati? Ada yang bisa membantu Marlin? Ya, ada yang bisa membantu Marlin? Reta? Silakan, Nak.
Dibantu Yang termasuk temannya. protein nabati, Protein tempe, nabati, Bu. protein hewani ya sayang. Hewani yang mana? Hah? Protein hewani telur, Bu. Telur, bagus sekali. Kalau yang nabati, Sastri mana? Sastri, Kacang hijau, Bu. yang Sastri, yang Kacang protein hijau, dari nabati ya. kedelai. Bagus sekali ya. Jadi protein yang berasal dari hewani, hewan itu namanya yang hewani ya, yang misalnya daging, putih telur itu protein hewani. Kalau yang nabati itu biasanya dari kacang-kacangan, tempe, tahu. Nah, itu tergolong sebagai kandungan protein yang nabati. Bagus sekali anak-anak ya. Nah, bagaimana dengan lemak? Nah, lemak itu terkandung pada kulit ayam. Bagus sekali Krisna tadi sudah menyampaikan ya. Kulit ayam, kemudian margarin, minyak, alpukat itu semuanya mengandung lemak. Bedanya kalau alpukat itu merupakan lemak nabati. Bagus sekali. Bagaimana anak-anak bisa kalian pahami kegiatan pengelompokan makanan ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Sedikit Bu bertanya. Ya, Desta. Sedikit Bu bertanya. Ya. Tadi Krisna bilang ada zat makro dan mikronya. Apa yang disebut dengan makro dan mikro tuh, Bu? Oh, zat makro dan mikro. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan Desta, Ibu akan membagikannya pada kalian. Bantu temannya untuk menjawab kesulitannya. Apa yang namanya zat makro, apa yang namanya zat mikro pada makanan. Silakan, angkat tangannya. Siapa yang bersedia untuk menjawab? Bu, Sastri, bagus sekali. Silakan Sastri. kalau zat makro itu zat yang diperlukan dalam jumlah yang besar untuk tubuh, Bu. Kalau zat mikro hanya diperlukan sedikit untuk tubuh, begitu, Bu. Bagus sekali. Nah, zat yang banyak yang diperlukan oleh tubuh itu yang mana, sayang? Yang banyak itu seperti karbohidrat, protein, dan lemak. Yang mikro itu vitamin dan mineral, Bu. Wah, bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk temannya, beri applause. Oke, bagus sekali ya. Bagus. Sastri, terima kasih banyak. Bagaimana dengan Desa? Dengan tanggapan temannya, apakah sudah bisa memahami mana yang makro, Ya, mana yang sudah, mikro? Bu. Oke, bagus Ya, sekali. sudah paham, Bu. Terima kasih. Ya, anak-anak, kegiatan kita sudah berlangsung cukup ya, dan sangat mengasihkan tentunya. Untuk pembelajaran hari ini, kita sudah selesai. Namun sebelum kita usai, mari kita simpulkan dulu. Apa kegiatan pembelajaran hari ini, kita harus simpulkan dulu. Ya. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pada hari ini? Kegiatan pembelajaran hari ini? Siapa yang mau menyimpulkan? Ira, silakan Ira. Ya, Ira silakan. Ya, Bu. Ya, Ira silakan. Ira sepertinya terkendala sinyal. Oh, tidak kedengaran. Ya, silakan, Ira. Sudah, Nak, sudah. Sudah terdengar? Oh, sudah. Bagus. Tadi setelah kita belajar, saya jadi bisa mengelompokkan bahan makanan berdasarkan kandungan di dalamnya. Itu berdasarkan hasil diskusi dengan kelompok saya, Ibu. Bagus sekali. Ada yang mau menanggapi lagi? Memberikan kesimpulan pada kegiatan belajar hari ini? Reta? Ya, Bu. Kesimpulan yang saya dapat, kita dapat menganalisis penyebab permasalahan kasus nenek yang kelaparan tadi Ibu berikan videonya, Bu. Oke, bagus sekali Reta ya. Ya, jadi kesimpulan kegiatan kita pada hari ini adalah kita dapat menganalisis penyebab permasalahan kasus kelaparan, mengetahui fungsi makanan untuk tubuh kita, serta memahami pentingnya kita mengetahui kandungan zat pada makanan agar kita tidak mengalami keracunan makanan. Lalu pada kegiatan mengelompokkan makanan, kita bisa tahu ya, berdasarkan kandungan nutrisinya, kita bisa mengelompokkan makanan mana saja yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Bagus sekali anak-anak ya. Iya, Bu. Oke. Nah,
Setelah kesimpulan tadi, kalian merefleksikan bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan pada hari ini? Apa? Bagaimana? Senang, Bu. Senang, Senang. senang ya. Senang. Ira senang, Ira? Ira bagaimana perasaannya, senang? Senang, Ibu. Senang. Oke, kegiatan apa yang paling kalian sukai? Kegiatan apa yang paling kalian Mengelompokkan sukai? makanannya, Bu. Oh, Reta, oke, Makanannya. Bermainnya, Bu. Iya, bagus, ya. Mengamati video, Ibu. Oh, mengamati video. Oke, bagus ya, good. Next, kegiatan apa yang sulit kalian lakukan? Adakah yang sulit kalian lakukan? Kegiatan mana yang sulit? Ada? Tidak ada? Jadi kalian sudah bisa melakukannya? Oke, beri applause dulu. Kalian pintar ya. Oke. Sikap apa yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar? Saya Ibu, sikap silakan, hidup Desa. sehat. Oke, gaya hidup sehat bagus sekali ya, Tuti ya. Oke, good. Gaya hidup sehat. Mari kita belajar gaya hidup sehat dengan menjaga pola makan kita ya anak-anak ya. Demi apa? Demi kesehatan tubuh kita ya. Oke. Ya, Bu. Anak-anak, sekarang kalian kerjakan post testnya ya pada link Google Form yang sudah diberikan juga selama 5 menit ya. Nah, sekarang kalian silakan buka Google Form-nya sesuai yang sudah Ibu kirim di WA. Ya, beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Baik anak-anak, waktu sudah berakhir untuk mengerjakan post testnya. Nanti Ibu akan analisis ya. Ibu akan bandingkan antara pretest dan post test kalian. Oke. Oke, anak-anak. Terima kasih banyak ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kalian akan belajar mengenai bagaimana menguji kandungan zat pada makanan dengan uji karbohidrat. Untuk LKPD-nya ya dan petunjuk-petunjuk yang lainnya Ibu seperti biasa akan share melalui Google Classroom kalian. Jadi tolong buka kembali ya Google Classroom-nya ya. Anak-anak terima kasih banyak. Pembelajaran kita sudah berlangsung dengan sangat menyenangkan. Untuk merayakannya, mari kita menyanyikan lagu Di Sini Senang dengan gerakan tubuh. Masih ingat lagu ini? Masih? Oke. Masih. Kita mulai ya sayang ya. Oke, yang mimpin Tuti ya. Tuti, silakan dipimpin lagu Di Sini Senang, di sana. Iya, Ibu. Oke, kita mulai ya. Tunggu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana di Good. Ya, anak-anak Ibu yang hebat, sudah luar biasa ya. Sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan sangat baik ya. Nah, untuk itu, pada hari ini juga, tapi sebelum Ibu tutup pembelajaran ini, kalian tolong mengisi ya. Mengisi lembar observasi kalian terhadap Ibu ya, selama proses pembelajaran, kalian isi bagaimana perasaan kalian dengan emoji ini. Apakah kalian senang terhadap Ibu selama melakukan pembelajaran atau bagaimana? Ini tidak ada kaitannya dengan nilai kalian ya. Ini murni untuk perbaikan Ibu dalam proses pembelajaran. Terima kasih anak-anak. Untuk Reta, tolong dipimpin doa penutupnya ya sayang ya. Ya Bu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.